guys, welcome back to my channel. Video kali ini merupakan part 2 dari travel vlog aku ke Jepang tahun lalu. Jadi buat teman-teman ada yang belum nonton part satunya, kalian boleh cek dulu part satunya di YouTube channel aku. Aku juga akan taruh linknya di deskripsi box. So ya, tanpa lama-lama lagi, happy watching guys. Lanjut, pas sampai di Osaka, setelah kita udah selesai sarapan, kita kembali ke hotel, kita istirahat sebentar, dan kemudian menjelang sore gitu kita jalan ke Kuromon Market. Jadi ini salah satu pasar juga yang terkenal di Jepang, tapi letaknya di Osaka. Di Kuromon Market ini kita nyobain crab stick sama scallopnya. Lihat ya, montok-montok banget daging crab sticknya. Terus rasanya tuh lebih manis dibandingkan crab stick yang ada di Indonesia. Cuman mungkin karena udaranya yang terlalu dingin di sana, jadi meskipun baru dipanggang, pas kita makan tuh udah kurang anget, jadi kayak kurang greget. Masih panas. Oh. Kurang anget. Kurang anget. Soalnya udah cukup lama. Cuma kulitnya. Kulitnya anget ya? Kurang anget sih. Kurang angetan? Ya oke sih buat kalian cobain. Terus buat scallopnya, karena kita pertama kali baru makan, jadi ya oke aja, nggak yang sampai mengagetkan kita banget. Terus lanjut kita nyobain juga oyster yang mentah pertama kalinya. Nanti aku potong. Hah? Nanti aku potong aja. Masa langsung habisin aja? Itu beneran. Gimana pendapatnya? Kayak kurang sih. Tapi aku jujur aku nggak cobain karena aku takut geli gitu kan. Tapi buat kalian yang penasaran, terus buat ya seumur hidup sekali cobain ya kan, ya boleh deh kalian cobain nanti kalau ke Jepang. Selesai jalan-jalan di Kuromon Market, kita menuju ke Dotonbori. Nah di Dotonbori ini kita cobain ramen yang gampang banget kalian carinya sih. Kalian tinggal cari ada patung naga gede, nah itu udah ramennya pasti nggak mungkin salah. Jadi kita cobain Kinryu ramen. Nah ini ramennya lumayan unik dan merupakan salah satu ramen yang paling murah sih menurut aku selama aku makan ramen di Jepang. Harganya kayaknya nggak nyampe 1000, kayaknya cuma 700 yenan gitu. Ini di sana ya. Memang kayaknya. Dibanding kita. Ini like sih rasanya. Oke sih, dan lumayan enak, memang rasa otentik Jepang gitu. Jadi recommended banget buat kalian coba juga. Terus belum kenyang-kenyang juga, kita makan okonomiyaki di Bonkuraya Okonomiyaki. Nah ini tempatnya kalau kalian Google Maps emang agak sedikit susah dicari ya, karena dia tuh kayak naik tangga kecil di sebelah store makanan juga. Jadi kayak kirain bukan di sana gitu, tapi dia tuh di atas lantai 2. Jadi kalian harus cari tangga kecil gitu di sebelah store makanan. Buat rasanya menurut kita oke, nggak sampai enak banget, tapi ya emang enak sih, apalagi anget-anget kan. Jadi kayak dia bikinin pas anget-anget kita langsung kita makan. Jadi enak sih. Jadi kalian boleh cobain juga okonomiyaki di Dotonbori. Sayangnya karena kita udah full banget setelah makan okonomiyaki, kita nggak sempet cobain takoyakinya di daerah Dotonbori. Padahal katanya ada yang enak juga. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita masukin ke bucket list untuk kita pergiin next kalau kita ke Jepang lagi. Setelah selesai keliling makan-makan di Dotonbori, kita pergi perjalanan pulang ke hotel lagi. Tapi selagi perjalanan pulang, aku juga ngelakuin thrifting di Palstock, salah satu
full thrift store di Jepang. Dan kalau kalian mau lihat hasil thriftingan aku, kalian boleh cek videonya di sini. Di situ aku udah kasih lihat dan kasih juga range harganya buat kalau thrifting di Jepang. Jadi kalian bisa langsung cekin di sini. Pas sudah malam, kita udah lapar lagi, jadi kita pergi keluar lagi makan. Kita makan Zundoya Ramen, dan ini katanya salah satu ramen yang recommended juga kalau ke Osaka. Ini porsi ramen yang paling gede sih menurut kita. Kalian bisa lihat itu mangkoknya gede banget. Rasanya enak, pokoknya rasa yang otentik Jepang. Kalian juga boleh cobain kalau kalian ke Osaka. Hari kedua di Osaka, kita mendedikasikan hari kita full day di Universal Studio. Karena ya kalau ke Universal harus 1 hari nggak sih biar bisa cobain wahananya. Dan tipsnya kalian harus datang pagi sih supaya ngantrinya nggak lama. Terus ya biar waktunya banyak aja gitu, biar semuanya kita bisa pergiin wahananya. Benar-benar rezeki banget masih bisa ke USJ saat itu, karena nggak beberapa hari setelah kita pulang Itu langsung mobil banyak yang tempat wisata mobil yang siapa tuh? Ya, yang termasuk USJ. Sedih banget ya dia pikir-pikir dari tempat yang rame Oh my banget God. jadi tempat yang sepi karena pandemi. Nah, waktu nyampe kita langsung menuju ke wilayah Harry Potter untuk pertama kalinya, dan beneran bagus banget, ini nggak bohong, bener-bener nggak nanti lagi ya, bagus banget kayak dunia mimpi gitu. Dari castle-nya, pokoknya itu satu wilayah bener-bener kita kayak lagi di dunia Harry Potter. Hopper Express. Dan kalian mesti banget sih cobain wahana yang ada di Harry Potter-nya. Gimana perasaannya, Bapak? Aduh, Naik ya wahana sekali Harry aja lah. Potter. Awal-awal sih oke, lama-lama. Mantap. Jangan lupa ke wahananya ini. Mantul. Dan kita juga ada naik nih si roller coaster versi mininya di Harry Potter, tapi karena kita nggak sanggup ya di roller coaster yang mini ini aja kita udah deg-degan. Jadi ya gitu deh, kita nggak jadi naik yang di Jurassic Park. Wahana lain juga yang harus kalian pergiin banget adalah wahana yang ada di Despicable Me. Dan waktu malam harinya kita nontonin parade dari USJ-nya, dan itu benar-benar keren, gila banget. Kalian wajib banget buat ke USJ kalau ke Jepang. Pagi harinya kita udah harus berangkat ke Kyoto, dan di Kyoto begitu kita sampai kita paling sadar kalau suasananya berbeda banget sama kalau di Tokyo. Kalau di Tokyo itu kan hype-hype yang kota kekinian, kayak gedung-gedung tinggi gitu kan, kayak rame banget. Kalau di Kyoto itu masih sepi, masih kayak banyak rumah-rumah yang tradisional. Tapi emang Kyoto tuh nggak terlalu banyak tempat wisata sih, jadi mungkin cuma 1-2 hari lah kalau mau ke Kyoto. Di Kyoto kita hanya mampir ke Fushimi Inari. Ini pasti kalian tempatnya udah tahu lah ya, kalau ada teman kalian ke Jepang pasti ada foto dengan background tiang-tiang oranye ini. Nah, tempatnya bagus sih, cuma memang jalannya nanjak gitu, jadi ya siapin tenaga aja sih buat jalan. Habis itu sebenarnya kita pingin ke Kennenji Temple, katanya temple tertua gitu, cuma kita nggak sempat ke sana karena waktunya udah mepet. Jadi kita menuju Kamo River. Nah, di sini buat ya duduk-duduk santai doang.
nikmatin angin-angin dingin. Kalau lagi nggak dingin tuh katanya banyak orang yang duduk-duduk di situ kayak santai-santai pacaran, tapi itu karena kita perginya pas musim dingin jadi nggak ada orang ya, cuma hitungan jari aja. Dan siapa juga ya yang mau duduk di tengah dingin. Katanya kan si Kamo River ini suka dilukiskan di anime kan, jadi ya udah daripada penasaran mending pergiin aja gitu. Ternyata dingin juga sih, jadi kita nggak lama-lama. Habis itu kita jalan-jalan di sekitaran kota Kyoto. Ini juga hasil foto kita, bisa lihat ya. Jadi di gang-gang gitu tuh banyak banget rumah-rumah yang tradisional dan cocok banget buat spot foto-foto. Udah selesai jalan di Kyoto, meskipun cuma sebentar doang. Kita menuju ke stasiun Wheeler Express untuk balik ke Tokyo menggunakan bus lagi. Jadi kita bermalam lagi di bus. Hari terakhir sebelum besok kita udah harus balik Jakarta, kita hari itu lebih santai-santai sih. Jadi kita kayak santai-santai di hotel, kita borong makanan di minimarketnya Jepang. Terus malam harinya kita pergi untuk belanjain semua just-tipan teman-teman. Dan ini cuma rahasia buat kalian yang nonton video ini ya. Sejujurnya pas kita buka just tip itu kita rugi. Sama sekali nggak ada untungnya guys. Karena kita salah juga sih. Jadi kita itu bawa uang cashnya emang nggak terlalu banyak. Nah, ternyata kita juga nggak expect kalau just-tipan kita tuh membludak banget. Jadi ya udah kita kirain pakai credit card aja kan gitu bayarnya. Kita udah perhitungin kursnya nih dan harga jualnya ke teman-teman. Ternyata pas invoice-nya kartu kredit itu keluar, si kursnya itu beda dan lumayan jauh perbedaan kursnya dibanding dengan yang kita hitung pas kasih kalian harga jual. Jadi ya udah deh kita rugi dan ya nutupin si rugi itu. Tapi ini juga pelajaran sih buat kita, dan lagian kita juga cek ombak nih ntar next kalau misalnya kita ke Thailand, ke Korea, kita buka just-tipan lagi, udah tahu nih cara hitungnya gimana. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita juga happy banget, kita senang banyak yang just-tip sama kita. Jadi ditungguin aja just-tip selanjutnya, semoga corona cepat pergi biar bisa cepet jalan-jalan lagi. Hari itu adalah hari kita terakhir di Jepang dan kita harus balik ke Jakarta juga akhirnya. Tapi di pagi harinya kita sempetin waktu ke Inokashira Park. Jadi katanya di taman itu tuh kita bisa lihat sakura lebih awal. Tapi ternyata kita nggak menemukannya ya. Jadi kayak cuma ada sih pohon-pohon yang udah berguguran tapi nggak ada sakuranya, kesel. Tapi nggak apa ya, buat duduk-duduk, buat menikmati pemandangan terakhirnya sebelum balik Jakarta. Setelah itu kita makan siang tiba saatnya aku kasih tahu kalian ramen favorit kita, yaitu di Ichiran Ramen. No debat guys, beneran enak banget. Kayak emang sih orang debat-debatin kan kayak kurang enak, ada yang lebih enak, tapi setelah kalian lihat ya di video ini berapa kali aku sebutin aku makan ramen, tetap yang paling the best ada Ichiran Ramen. Dan kita menyesal sih makan Ichiran tuh terakhir, coba di hari-hari awal gitu ya. Jadi kalau enak kita bisa makan lagi kan di hari berikutnya. Tapi kalian harus cobain banget sih. Emang harganya lebih mahal ya, kayak 1000-an gak sih, 1000-an lebih, tapi tuh worth it banget sama rasanya. Pokoknya kalian harus masukin list paling pertama, ramen paling pertama, yaitu Ichiran Ramen. Kalian harus cobain, oke? Setelah makan, akhirnya kita menuju ke Haneda International Airport buat balik ke Jakarta. Dan ya jujur, holiday kali itu tuh bener-bener memorable banget. Kita bersyukur, seneng banget juga kita masih bisa pergi di awal-awal masa pandemi. Sebelum masa saat ini udah setahunan lebih nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat selesai, amin. Dan ya, thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang lagi mempersiapkan itinerary mulai dari sekarang ya. Jangan lupa juga komen nextnya kalian pingin aku bikin video apa. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang lainnya. See you in the next video. Bye-bye. By the way, itu pertama kalinya juga aku merasakan jet lag ya. Jadi pas nyampe di Jakarta, aku tuh tidur dari jam 4 sore di tanggal 28 Februarinya. Dan pas bangun, itu tuh udah jam 4. Aku kira jam 4 pagi dong ya. Ternyata jam 4 sore di keesokan harinya tanggal 29 Februari. Luar biasa.